Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fin Faiz dengan NRP 501722162 dari kelas Seismologi B. Kali ini saya akan mepresentasikan terkait penugasan EAS, yaitu membuat video tentang materi yang ada selama seismologi, yaitu seismologi terapan untuk rekayasa kemudian untuk daftar isinya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar-dasar seismologi, bab 3 ground motion dan percepatan gempa. Untuk bab 4 metode pengukuran lapangan. Pendahuluan seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi, gelombang seismik, dan getaran lainnya, baik yang alami maupun buatan, untuk memahami struktur interior bumi, memantau aktivitas vulkanik, memprediksi bahaya gempa, serta membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Seismologi menganalisis bagaimana gelombang elastis merambat melalui medium bumi yang heterogen. Informasi perambatan gelombang digunakan untuk inferensi tentang sumber gempa, sifat batuan, dan kondisi struktur bawah permukaan. Lalu ada seismologi terapan, adalah cabang seismologi yang memfokuskan penggunaan teori gempa dan gelombang seismik untuk kebutuhan praktis dalam rekayasa mitigasi bencana dan eksplorasi bawah permukaan, analisis sumber gempa dan karakteristik gelombang, yaitu ada evaluasi bahaya seismik, hazard, studi respon tanah lokal, penentuan parameter desain gempa untuk bangunan, mikrozonasi seismik kota atau wilayah, pemanfaatan data seismik untuk menginvestigasi geoteknik dan rekayasa sipil. Seismologi terapan bertujuan untuk menjembatani pengetahuan gempa dengan kebutuhan struktur perencanaan wilayah. Untuk jenis gelombang seismik, utama terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu ada gelombang badan body wave yang merambat dalam bumi, gelombang P dan S, dan gelombang permukaan subwave
Wave yang merambat di permukaan bumi di gelombang Love dan Rayleigh. Gelombang P adalah yang tercepat dan merambat melalui semua medium. Lanjut, gelombang seismic body wave. Jenis gelombang seismik utama pada sebelumnya itu pada body wave itu ada P wave dan S wave. Primer compressional merupakan partikel bergerak sejajar arah merambat paling cepat. Kecepatannya tuh bisa dihitung dalam rumus berikut. Lalu ada gelombang S wave sekunder shear, merupakan partikel bergerak tegak lurus arah merambat, tidak merambat lewat fluida. Kecepatan bisa dilihat dalam berikut. Nah, untuk videonya berikut untuk P-Wave. Dan ini untuk S-Wave. Lalu untuk gelombang seismic survey ada Rayleigh, gerakan partikel relief vertikal horizontal, banyak energi pada frekuensi rendah, dominan pada stasiun jauh. Sedangkan untuk Love, gerak geser horizontal transverse pada lapisan permukaan, membutuhkan lapisan dengan variasi kecepatan transversal. Berikut merupakan video dari bagaimana gelombang Rayleigh itu berjalan. Lalu ini adalah video dari Love Wave. Oke, lalu ada parameter gempa. Gempa bumi terjadi melalui beberapa mekanisme sumber yang berbeda. Diklasifikasikan berdasarkan penyebab fisik yang memicu pelepasan energi seismik. Mekanisme utama tersebut meliputi yang pertama ada gempa tektonik. Lempeng tektonik terus bergerak, tetapi seringkali bersangkut di sepanjang batas lempeng atau tidak sesat. Ketegangan atau stres menumpuk secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ketika ketegangan melampaui
kekuatan batuan di sepanjang sesar batuan tersebut tiba-tiba pecah dan bergeser, dan terjadilah gempa tektonik. Lalu yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa ini disebabkan pergerakan fluida seperti magma, gas, dan air hidrotermal di bawah permukaan, menciptakan tekanan dan memicu rekahan batuan di sekitar dapur magma. Getaran ini biasanya berskala kecil dan sering kali menjadi indikator awal bahwa gunung berapi akan meletus. Lalu ada ketiga adalah gempa runtuhan, yaitu collapse earthquakes. Merupakan gempa ini disebabkan oleh runtuhnya struktur bawah tanah seperti gua kapur, tambang yang ditinggalkan, atau rongga besar di bawah permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan atau aktivitas geologi lainnya. Skala getarannya sangat kecil dan jarang dirasakan di area luas. Selanjutnya itu ada sumber gempa. Parameter gempa terdiri dari yang pertama adalah skala MMI, yaitu Modified Mercalli Intensity, yaitu skala Mercalli adalah satuan untuk mengukur penguatan gempa bumi. Skala Mercalli atau MMI terdiri menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut, dan juga melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Yang kedua adalah magnetomoment atau MW. Skala magnetomoment MW didasarkan pada momen seismik, yaitu total energi yang dilepaskan oleh gempa bumi. Skala ini lebih akurat dibanding skala Richter, terutama untuk gempa bumi yang sangat besar. Skala MW menggunakan informasi tentang kekuatan dan pergeseran di sepanjang patahan selama gempa. Yaitu ketiga adalah magnitudo lokal atau ML. Skala Richter mengukur magnitudo lokal ini biasanya bisa disebut sebagai skala Richter, yaitu sebagai untuk mengukur amplitude maksimum gelombang seismik yang direkam oleh seismograf. Setiap kenaikan satu angka pada skala Richter bertujuan untuk meningkatkan 10 kali lipat dalam amplitudo dan sekitar 31,6 kali lipat dalam energi yang dilepaskan.
Berikut merupakan skala MMI. Yang pertama itu adalah yang satu putih, biasanya itu didasarkan, dan untuk skala untuk MGAL-nya tuh ada di bawah 2,9. Yang kedua tuh ada hijau, biasanya dirasakan oleh banyak orang tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar. Untuk skala MMI-nya tuh dari 3 hingga 5. Dan untuk GAL-nya tuh kotanya 2,9 hingga 88 GAL. Untuk skala SG BMKG yang ketiga tuh kuning, kerusakan ringan, bagian non-struktur bangunan mengalami kerusakan ringan seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah, dan sebagian berjatuhan. Untuk skala MMI-nya itu ada di 6, dan PGI-nya itu ada di angka 89 hingga 167 GAL. Untuk yang keempat ada jingga, kerusakan sedang. Banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah, sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar atap bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan hingga sampai sedang. Untuk skala MMI-nya tuh ada di 7 hingga 8. Untuk kekuatannya itu ada di 168 hingga 564 GAL. Itu yang terakhir yaitu 5 merah, kerusakan berat. Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh, struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Kereta api melengkung. Skala MMI-nya itu ada di 9 hingga 12. Untuk kekuatannya tuh di atas 564 GAL. Berikut merupakan bagaimana menghitung magnetic moment, yaitu dengan seperti rumus berikut. Kedua, gerakan tanah. PGA, peak ground acceleration, adalah percepatan tanah. Puncak PGA gempa maksimum yang dipertimbangkan rata-rata geometrik. Maksimum constraint effort geometrik mean atau MCEG. Yang kedua ada PGV, peak ground velocity, adalah kecepatan rata puncak PGV gempa maksimum yang dipertimbangkan rata-rata geometrik MCEG.
Yang ketiga adalah PGD, yaitu Peak Ground Displacement, adalah perpindahan tanah puncak PGD gempa maksimum yang dipertimbangkan rata-rata geometrik MCEG. Lalu yang keempat adalah respons spektrum adalah representatif paling deskriptif tentang pengaruh gempa bumi tertentu terhadap berbagai jenis struktur. Ini disajikan dalam bentuk grafik atau kurva yang memplot hubungan antara periode alami getaran struktur T atau frekuensi versus respon maksimum seperti percepatan, kecepatan, atau simpangan yang dialami oleh struktur tersebut. Itu ada lalu ada model atenuasi, ada ground motion prediction equation. GMPE adalah model untuk memprediksi gerakan tanah yang mencakup percepatan, simpangan, dan intensitas gempa yang akan berkurang seiring jarak dari sumber gempa. Adapun untuk memilih model rumusan yang terbaik yaitu dengan cara membandingkan nilai error yang paling kecil dari setiap model rumusan. Lalu ada pengukuran yang di lapangan. Lalu yaitu ada yang untuk pengukuran dari seismologi itu menggunakan pasif, yaitu ada mikrotremor. Mikrotremor merupakan getaran harmonik yang sangat kecil yang terjadi secara terus-menerus, terjebak di lapisan sedimen berupa permukaan, terpantulkan oleh adanya bidang batas lapisan dengan frekuensi yang tetap, disebabkan oleh getaran mikro di bawah permukaan tanah dan kegiatan lainnya. Getaran tersebut dapat ditimbulkan oleh peristiwa alam maupun buatan. Peristiwa buatan seperti gerak dari mesin, kendaraan, industri, dan aktivitas manusia lainnya di permukaan bumi. Sedangkan peristiwa alam berupa variasi tekanan atmosfer, angin, hujan, dan gelombang air laut. Yang kedua adalah HCFR, yaitu HCFR memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Mikrotremor memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada
gempa bumi memiliki periode kurang dari 0,1 detik yang secara umum 0,05 hingga 2,8 detik. Dan pada mikrotremor periode panjang mampu mencapai 5 detik, sedangkan amplitudenya bersekitaran 0,1 hingga 2, mikron. Lalu untuk periode yang selanjutnya adalah metode horizontal to vertical spectral ratio atau HVSR, merupakan metode pembanding spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Perbandingan HV pada mikrotremor adalah perbandingan kedua komponen secara teoritis menghasilkan suatu nilai. Periode dominan suatu lokasi secara dasar dapat diperkirakan dari periode puncak perbandingan HV mikrotremor. Lalu selanjutnya ada pada CVR itu dapat dua frekuensi, yaitu frekuensi dominan dan amplifikasi. Untuk yang frekuensi dominan merupakan representasi frekuensi suatu gelombang yang sering muncul dalam rentang waktu tertentu. Nilai frekuensi dominan dapat diasumsikan sebagai frekuensi natural atau frekuensi original dari lapisan tanah, karena frekuensi tersebut mendominasi frekuensi lainnya. Contohnya frekuensi yang diakibatkan oleh kendaraan, aktivitas, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah amplifikasi. Amplifikasi merupakan perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antara lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik akan mengalami perbesaran jika merambat pada suatu medium lain yang lebih lunak dibanding dengan medium awal yang dilaluinya. Berikut merupakan persamaan amplifikasi yang dapat berdasarkan perbandingan kontras impedansinya. Berikut merupakan persamaannya. Sekian dari saya presentasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.